wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah jika baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Eni. Hadir. Ina. Hadir, Bu. Nur. Hadir. Vika. Hadir. Yani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi kita hari ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik zat serta perubahan fisika dan kimia untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian materi, kedua, mengidentifikasi karakteristik zat dari benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, menjelaskan perubahan fisika dan kimia beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kemudian Ibu akan memberi sedikit motivasi untuk kalian. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Alhamdulillah semangat. Baik, agar kalian tetap bersemangat untuk belajar kali ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Jika kalian ingin menjadi pembelajar yang hebat, maka kalian harus belajar yang giat. Walaupun pikiran dan jiwa kalian lelah dan penat, kalian harus tetap bersemangat. Baik anak-anak, semangat kan hari ini? Semangat. Baik kalau begitu, masih semangat ya, alhamdulillah. Kemudian di sini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian dalam memulai pembelajaran hari ini. Ibu punya sesuatu untuk kalian. Nah, Ibu akan menunjukkan batu dan air. Oke, pertanyaan Ibu, apa perbedaan dari batu dan air? Batu adalah benda padat, sedangkan air adalah zat cair. Betul sekali, Lisa. Kemudian, apa saja wujud dari zat itu dan apa saja contohnya? Padat, cair, dan gas. Ya, contohnya apa? Papan tulis, meja, kursi, spidol, batu, dan kursi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Eni. Kemudian Ibu juga akan bertanya, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Iya, tepuk tangan untuk Lisa. Bagus sekali Lisa, sudah menjawab dengan sangat baik. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan ya, akan mengklarifikasi tadi dari jawaban teman-teman kalian ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik materi dan perubahannya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pengertian materi. Oke, materi. Apa itu materi? Nah, materi sendiri adalah sesuatu
memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi sendiri adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Baiklah anak-anak, kemudian Ibu akan menjelaskan materi kita kali ini, yaitu tentang karakteristik zat dan perubahannya. Karakteristik zat dan perubahan fisika juga kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik zat berdasarkan wujudnya, yaitu dari zat padat, cair, dan gas. Nah, seperti ini ya. Dari zat padat, cair, dan gas. Dibedakan berdasarkan bentuk dan volumenya. Bentuk dan volume. Bentuk dan volume benda padat yaitu bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Jadi bisa kita tuliskan bentuk dan volumenya tetap. Kemudian bentuk dan volume dari benda cair yaitu bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya dan volumenya tetap. Bentuknya itu menyesuaikan wadahnya, volume tetap. Maksud dari menyesuaikan wadahnya yaitu jika kita ada air itu di gelas, kemudian kita tuangkan ke mangkuk, maka benda cair itu akan menyerupai mangkuk ya, wujudnya seperti mangkuk seperti itu. Jadi pada saat kita menuangkan segelas air ke mangkuk, maka airnya itu akan menyerupai wujud mangkuk tersebut ya. Nah, seperti itu. Tapi volumenya tetap. Jadi misalkan tadi kita mengukur volumenya misalkan 100 ml. Nah, itu 100 ml kita misalkan tuangkan ke dalam mangkuk. Nah, itu akan tetap volumenya seperti itu. Kemudian bentuk dan volume dari gas yaitu dia berubah-ubah. Jadi dia berubah. Bentuk dan volumenya itu berubah. Kemudian jarak antar partikelnya. Jadi jarak antar partikel pada zat padat, jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Jadi dia sangat rapat. Kita bisa menggambarkan seperti ini, sangat rapat. Jadi sangat rapat ya. Kemudian zat cair, jarak antar partikelnya itu dia agak renggang ya. Jadi dia agak renggang. Jadi dia agak renggang. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggang. Nah, partikelnya itu sangat renggang. Jadi dia sangat renggang.
Kemudian setelah itu pergerakannya ya. Pergerakan dari molekul zatnya. Pergerakan molekul zatnya, zat padat ini dia tidak dapat bergerak bebas. Jadi dia tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair dia dapat bergerak bebas tetapi terbatas. Dia dapat bergerak bebas tapi terbatas. Tadi ya pergerakan molekul zatnya. Kemudian jika pergerakan molekul zat gas, dia dapat bergerak bebas. Bergerak bebas. Tadi contohnya itu udara ya. Udara yang kita hirup ini dapat bergerak bebas. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Iya, Bu. Baiklah anak-anak, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru yang berbeda dengan asalnya. Lalu kemudian juga terbentuknya gas, endapan juga, dan juga terjadinya perubahan warna, dan juga terjadi perubahan suhu. Seperti ini ya, perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Nah, contohnya itu yang tidak menghasilkan zat baru seperti es ya, es yang mencair. Nah, tadinya itu kan itu berasal dari air. Nah, air itu misalkan kita masukkan ke freezer. Di freezer dia akan membeku. Air membeku. Nah, ini termasuk yang tidak menghasilkan zat baru. Kemudian terbentuknya zat baru yang berbeda dengan asalnya, yaitu perubahan kimia. Nah, terus terbentuknya gas, endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Nah, ini contohnya yaitu pada kertas yang dibakar. Nah, kertas yang dibakar itu akan menjadi abu. Abu ini termasuk zat baru yang berbeda dari asalnya. Seperti itu. Jadi perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat baru. Tadi air ya, air kita masukkan ke dalam freezer, nah itu akan menjadi beku, akan menjadi es. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Iya, Bu. Oke. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompoknya Ibu bagi berdasarkan absen saja ya. Oke, Ibu akan bagi berdasarkan absen. Kelompoknya 6 kelompok. Tugas kalian yaitu berdiskusi. Nah, tadi tolong ya variasi tempat duduknya itu membentuk lingkaran ya. Iya, gabung nanti bersama kelompoknya. Kelompoknya Ibu akan bagi sesuai dengan absen saja ya. Nah, ini kelompoknya ya. Kelompoknya. Iya, Bu. Nah, iya itu kelompoknya sudah Ibu bagi. Beserta tugasnya juga ada di situ. Nah, tugasnya kalian coba pahami ya, pahami tugasnya. Ini Ibu ada sesuatu untuk kalian identifikasi.
Kalian identifikasi yang pertama itu batu. Batu termasuk zat apa dan bagaimana karakteristiknya? Kemudian air. Air bagaimana karakteristiknya? Dan balon. Balon bagaimana karakteristiknya? Ya, kalian identifikasi bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu pada soal yang kedua juga di situ kalian menyebutkan contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Nanti kelompok yang menyebutkan paling tepat dan paling informatif akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya. Dan teman-teman yang lainnya juga bisa menanggapi dan menambahkan dari jawaban kelompok yang presentasi. Seperti itu ya instruksi dari tugas diskusi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Tidak ya? Sekarang Ibu beri waktu kalian berapa ya? 10 menit ya? Cukup ya 10 menit? Kalian silakan berdiskusi. Baiklah anak-anak, sudah cukup ya waktunya untuk kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sebentar, Ibu lihat dulu ya, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah jika sudah selesai semua. Baiklah Ibu, ingin melihat ya hasil kerja kalian. Coba lihat ya. Wah, kelompoknya Vika. Mana Vika? Ya, Bu. Ya, Vika. Bagus sekali. Kelompoknya Vika ini lengkap dan juga informatif. Pastinya ya. Kemudian Vika, silakan ya. Vika mempresentasikan dengan kelompoknya ya. Kemudian kelompok lain, tolong ya diperhatikan ketika kelompoknya Vika sedang mempresentasikan. Kalian boleh menanggapi atau bahkan menambahkan jawaban dari Vika dan kelompoknya. Baik Vika, ayo Vika, silakan Vika. Bagaimana Vika? Ya, Bu. Pertanyaan Ibu ya, yang pertama tadi, identifikasikanlah benda yang Ibu bawa, yaitu ada batu, air, dan balon. Apa Vika tadi? Kalau batu itu termasuk ke zat padat dan air zat cair, sedangkan balon termasuk zat gas. Iya, betul sekali Vika dan kelompoknya ya. Kemudian karakteristiknya apa Vika? Jika zat padat mempunyai karakteristik bentuknya tetap, jarak antar partikel sangat rapat dan sulit bergerak. Kalau cair yaitu menyesuaikan, agak renggang dan bergerak terbatas. Sedangkan gas yaitu sangat renggang dan bergerak bebas. Iya, betul sekali Vika. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, sebutkan contoh dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan kimia yaitu uap air menyublim pada kapur barus dan mengembun pada es teh, membeku pada es batu di freezer, dan mencair pada es yang ada di bawah sinar matahari. Iya, betul sekali Vika. Kemudian perubahan kimianya apa? Perubahan kimia ada besi berkarat, kertas terbakar, nasi membusuk, susu menjadi asam, dan minyak menjadi tengik. Iya, betul sekali Vika. Tepuk tangan ya untuk Vika. Hebat sekali Vika. Baik, Ibu akan mengklarifikasi jawaban dari Vika. Itu sangat-sangat betul ya anak-anak. Tadi perubahan fisika dan kimia yang Vika jelaskan ya. Itu dia menjelaskan tadi ada masing-masingnya 5 poin ya. Itu
Itu bagus sekali ya untuk Vika dan juga kelompoknya. Kelompok lain juga silakan kalau ingin menjawab atau menambahkan dari jawabannya Vika ya. Atau sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau begitu Ibu di sini akan menyimpulkan bersama dengan kalian. Tadi ya, Ibu simpulkan ya. Tadi penjelasannya Vika sangat bagus sekali. Yang pertama, Ibu menjelaskan tadi karakteristik dari zat ya, berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, cair, dan gas. Zat padatnya yaitu tadi Ibu contohnya adalah batu. Batu ini termasuk ke zat padat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan juga kelompok Vika mempresentasikan dengan sangat informatif. Ya, tadi menjelaskan bahwasanya zat padat ini dia bentuk dan volumenya tetap. Tuh, lihat, tetap ya. Kemudian setelah itu jarak antar partikelnya itu sangat-sangat rapat. Kemudian dia juga pergerakannya tidak bisa bergerak bebas. Kemudian tadi bendanya zat cair. Ya, betul. Zat cair ya, Vika. Zat cair ini bentuk dan volumenya ya, bentuknya dia menyesuaikan pada wadahnya, tetapi volumenya tetap. Kemudian jarak antar partikelnya itu dia agak renggang, tetapi ya dia juga yang dari pergerakan zatnya itu, partikelnya itu bergeraknya dia juga agak renggang ya. Kemudian contohnya tadi balon. Balon ini termasuk zat gas. Kenapa zat gas ya? Karena di sini juga dia tuh berisi udara ya. Kemudian bentuk dan volumenya itu berubah-ubah karena dia berisi udara ya. Kemudian setelah itu ada juga jarak antar partikel dari zat gas, yaitu jaraknya sangat renggang. Kemudian pergerakannya juga bebas, dapat bergerak bebas, begitu ya. Nah, perubahan fisika dan kimia yang baik, kemudian Ibu akan mengklarifikasi argumentasi dari kelompoknya Vika. Tadi yang pertama, Vika, perubahan fisika dan kimia itu seperti apa, Vika? Kalau perubahan fisika itu contohnya pada uap air. Ya, contohnya pada uap air. Perubahan fisika. Perubahan fisika itu uap air. Yang kedua, menyublim. Menyublim ya. Ya. Menyublim. Mengembun. Mengembun. Membeku. Dan mencair. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, perubahan fisika ya. Perubahan fisika ini ada 5 ya di sini yang telah disebutkan Vika. Uap air. Nah, perubahan menguap ya yang dinamakan itu menguap. Nah, menguap itu uap air. Kalian pernah memasak air kan? Iya, pernah, Bu. Iya. Jika kalian pernah memasak air, maka ketika air itu mendidih akan ada uapnya kan? Iya. Iya, itu termasuk menguap ya perubahannya air itu. Kemudian tadi menyublim. Menyublim itu contohnya kalian pernah lihat kapur barus? Pernah. Ya, kapur barus jika kalian taruh di lemari, maka lama-kelamaan akan apa? Akan hilang. Iya, akan hilang. Jadi contohnya ini pada kapur barus. Pada kapur barus. Kapur barus yang lama-kelamaan, lama-lama hilang.
Kemudian mengembun. Mengembun itu contohnya kalian pernah minum es teh? Iya, pernah. Pernah. Es teh itu di dinding-dinding gelasnya ada apanya? Ada embunnya. Iya, ada embunnya ya, ada air-airnya. Itu termasuk mengembun. Kalau misalkan hujan juga, kalian pernah melihat jendela? Pernah. Iya. Di jendela itu juga terjadi proses mengembun ya, dari hujannya itu ada air seperti itu ya di jendelanya. Tadi contohnya dinding es teh. Dinding es ya, gelas, di gelas. Terus tadi jendela juga bisa ketika hujan ya. Ketika hujan. Kemudian membeku. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu ada membeku. Perubahan dari air yang semulanya cair kemudian kita masukkan ke freezer itu menjadi es, jadi membeku ya. Tadi air menjadi es. Kemudian tadi mencair. Mencair yang sudah Ibu jelaskan, jika es dalam freezer ini kita keluarkan, lama-kelamaan es itu akan mencair. Kemudian perubahan kimia. Jadi perubahan kimia, bagaimana argumentasinya, Vika? Perubahan kimia yaitu seperti besi berkarat, besi yang berkarat. Besi berkarat. Kemudian besi berkarat dan kertas terbakar, kertas bakar, nasi yang membusuk, nasi yang membusuk, susu menjadi asam, susu menjadi asam, dan minyak menjadi tengik. minyak Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan, perubahan kimia itu menghasilkan zat baru yang berbeda dari asalnya. Nah, itu perubahannya juga terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan juga terjadi perubahan warna serta perubahan suhunya. Nah, seperti yang sudah tadi disebutkan oleh kelompoknya Vika, besi berkarat ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena ini sudah menghasilkan zat baru yang berbeda dari asalnya, yaitu karat. Karat tersebut ya, termasuk perubahan kimia. Kemudian kertas yang terbakar. Seperti contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, kertas terbakar itu akan menghasilkan zat baru yang berbeda dari asalnya, yaitu abu, akan menghasilkan abu. Nah, kemudian nasi yang membusuk. Nasi yang membusuk juga termasuk perubahan kimia, karena itu terdapat perubahan dari perubahan warnanya kan. Kalau nasi yang membusuk itu bau juga ya, seperti itu. Terus susu menjadi asam, ini juga termasuk perubahan kimia, dan minyak menjadi tengik, seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Iya, Bu. Baik anak-anak, siapkan alat tulisnya. Kita akan post test hari ini. Soal yang pertama ya, 1. Jelaskan pengertian materi. 2. Identifikasikanlah zat-zat di bawah ini dan jelaskan karakteristiknya. A. Meja, kursi, dan papan tulis. B. Air, minyak, dan susu cair. C. Angin, udara, dan uap air. Kemudian soal yang ketiga,
Jelaskan perubahan fisika dan kimia. 4. Sebutkan contoh dari perubahan fisika dan contoh dari perubahan kimia. Baiklah anak-anak, kemudian Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini, ya. Kemudian Ibu ingin menunjuk yang duduk di sana, ya silakan Eni, bagaimana kesimpulannya? Untuk materi berdasarkan wujudnya yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Dan perubahan terbagi atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya, betul sekali ya Eni. Jadi tadi karakteristik zat berdasarkan wujudnya itu ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru yang berbeda dari asalnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian seperti itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Nah, Ibu ingin memberikan kalian motivasi, yaitu kalian harus tetap belajar dengan semangat dan giat ya. Harus ikhlas ya belajarnya, karena jika kalian ikhlas, maka pelajarannya juga akan cepat menyerapnya ya, seperti itu. Kalian harus tetap semangat, walaupun kalian merasa sangat penat, kalian harus tetap semangat dan giat belajar. Seperti itu ya. Materi Ibu kali ini dicukupkan sampai di sini. Nah, nanti pertemuan kita minggu depan yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Seperti itu ya. Kalian harus belajar dengan giat lah. Pokoknya harus belajar dengan giat ya. Setelah itu, setelah kita belajar materi kali ini, kalian harus memahami tentang unsur, senyawa, dan campuran ya untuk minggu depan, seperti itu. Dan Ibu juga ingin memberikan kalian penugasan, yaitu berupa LKS ya. Kalian bisa mengisinya di rumah. Setelah itu Ibu cukupkan sampai di sini ya mata pelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, bila ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian bisa mereview ya, bisa kalian refleksikan atau kita akan mengulas kembali mata pelajaran kita berikutnya ya di pertemuan yang akan datang. Seperti itu ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.